kurang dari 2 marhalah. Arti aslinya mah 2 pemondokan. Kalau dulu mah 2 stasiun kereta. Tapi stasiun gede, misalnya dari Cikarang atau Bekasi, Cirebon. Dari Cirebon, Purwokerto. Itu namanya 2 stasiun dulu. Makanya kalau dulu mah ada kamla. Kenapa? Karena orangnya masih lugu-lugu. Kalau sekarang lugu-lugu. Ya kan? Dulu mah lugu. Apa artinya lugu? Polos taat hukum. Kalau kan nggak sholat tidak apa-apa. Bukan dulu dua. Jadi lugu itu bahasanya bukan lugu, bukan. Jadi masing-masing punya firasat mau saya. Inilah yang dikhawatirkan di abad modern. Makanya mudah-mudahan kajian qashar ini menjadikan sebuah khazanah atau simpanan ilmu. Oh, ini kalau ada di satu tempat. Oh, ini di mana ada satu perjalanan bisa dilaksanakan karena ilmunya ada. Maka perjalanannya kalau dihitung kilometer lebih kurangnya 96 kilometer atau bahasa kitanya 100 kilometer. Tapi dalam jalan tempuh lurus, bukan muter-muter. Kalau muter-muter Cikarang terminal, kemudian Gramapuri 5 kali ada 100 kilometer. Belum macetnya. Belum macetnya kilometer ya jalan. Lima kata jalan, kilometer tetap jalan, muter-muter Gramapuri 5 kali, udah 100 kilometer. Berarti mulai kosong kan? Kenapa? Masih di situ juga. Termasuk maaf dari sini Jakarta sekalipun macet tidak dihitung. Tapi masih paling tidak 60 kilometer dari sini Jakarta. Atau mungkin lebih dikit 40 kilometer. Termasuk dari sini Kerawang paling 15 atau 20 kilometer. Makanya dulu sini Cirebon itulah mungkin ada batasan diperbolehkan karena hampir dipastikan 90 kilometer. Makanya ini perjalanannya lebih memungkinkan untuk dijalankan sholat qashar. Kemudian yang kedua perjalanannya ubah. Sebab ada di antaranya ada perjalanan wajib, ada perjalanan sunnah, ada perjalanan mubah, ada perjalanan haram. Apa perjalanan wajib? Misalnya kita untuk melaksanakan ibadah haji. Haji hukumnya wajib, maka perjalanan itu termasuk wajib. Berarti boleh melaksanakan qashar atau jamak sholat. Yang sunnah seperti untuk silaturahim. Dari satu tempat berkunjung ke saudara, perjalanannya lebih dari 100 km, maka perjalanannya sunnah karena silaturahim untuk menyambungkan persaudaraan. Boleh melaksanakan sholat qashar. Atau mubah. Nah, ini termasuk usaha atau kerja atau dalam bahasanya jalan-jalan lah, jalan-jalan. Ini asal hukumnya mubah. Sekalipun usaha nyari rezeki itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Kapan mencari usaha, mencari hukumnya wajib? Misalnya, kalau kita nggak nyari, kita nggak ada harapan apa-apa. Bahkan kebutuhannya pun kurang dari yang dibutuhkan. Misalnya, butuhnya 100.000, dapatnya cuma 30.000. Yang dibutuhkan 100.000, yang dicukupi atau yang diperoleh cuma 30.000, berarti cuma sepertiga. Kira-kira kalau sepertiga didapat, kebagian yang lain, ini dulu, otomatis masih
belum cukup, maka mencari rezekinya hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalaulah sudah tidak dibutuhkan atau mungkin di rumah masih ada persediaan, maka hukumnya adalah mubah. Hukumnya mubah. Nyari syukur, kagak nyari, ya nggak apa-apa. Orang di rumah masih ada. Makanya tanya, ibu, bu, ada celengan berapa duit di rumah? Celengan mah banyak, isinya nggak ada. Ada menurut bakal sebulan mah. Nah, maka nyarinya nggak wajib. Hukumnya mubah. Mau nyari silakan, nggak nyari nggak apa-apa, mubah. Tapi kita tiap hari kita mengerjakan kerja atau usaha itu tadi mubah. Tidak diharuskan untuk keras ringan banding tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala justru. Ya kan, pala jadi kaki yang benar. Kembali gitu. Otomatis pala jadi pala, kaki tetap jadi kaki. Tapi semangatnya, masya Allah. Bang, apa? Takut habis. Takut habis, sebetulnya ya habis ya begitu, agar habisnya ya begitu. Tapi yang jelas ini hukumnya mubah. Kalau sunnah kapan? Nah, kalau sunnah niatnya Bapak Ibu nyari kerja, usaha, dagang atau yang lainnya. Untuk apa? Untuk mencukupi keluarga, menghindari minta-minta. Kalau ada lebihnya diberikan kepada orang yang membutuhkan, terutama kedua orang tua dan saudara. Maka nyarinya hukumnya sunnah. Sebab kalau sudah punya mau disodakokan, keluar hukumnya sunnah. Kan nyari duit, nyari usaha, nyari rezeki, niatnya apa? Ibadah. Kan? Ibadah. Ibadah tadi, ibadah itu kan kodalnya, kumpulannya. Adapun rinciannya, yang pertama mencukupi keluarga, menghindari minta. Yang ketiga, kalaulah sudah dapat, ada niat baik untuk diinfakkan. Siapa yang lebih utama? Orang tua. Maka perjalanan usahanya adalah ibadah atau sunnah. Nah, selain daripada yang wajib, yang mubah, yang sunnah, maka hukumnya haram. Seperti apa? Kenapa kerja? Biar jadi orang kaya. Kalau sudah kaya, pelit. Nah, ini haram, nyari usahanya. Kenapa? Hanya untuk menumpuk-numpuk harta, hanya untuk gelimangan harta, sementara jauh dari ibadah, maka hukumnya haram. Barang siapa yang mencari rezeki dengan cara untuk menumpuk-numpuk harta, lebih daripada hartanya dipertahankan atau hanya ditimbun untuk kepentingan sendiri, maka ini termasuk orang yang telah bertemu dengan Allah di hari akhirat. Allah murka kepadanya. Bahwa maka Allah murka kepada orang yang usaha tapi hanya untuk menumpuk-numpuk harta. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Artinya apa Mas? Bukan lihat terjemahnya. Yang terjemah itu al-humazah. Apa artinya Bu? Nah, masih artinya tahu. Ustaz jika sekarang coba ngomong dulu, lihatin dulu terjemah juz amalnya. Di sana ada kata-kata yang sabu anna malahu akhlada, ia mengira dunia membuat kekal abadi di dunia. Ya sabu, mengira anna malahu, sesungguhnya hartanya akhlada, mengekalkan dirinya di dunia. Emangnya mungkin hampir-hampir kan ada yang kalau punya duit mah agak susah. Oh, kalau punya duit mah agak susah. Tapi ada orang yang punya duit susah. Iya.
susah apa? Susah naruh. Ya kan? Di rumah takut ada yang rampok, di bank takut likuidasi. Di mana naruhnya? Mantap. Bawa kemana baik, insya Allah kagak aman. Bapak bawa duit 1 juta di kantong baju atau di kantong celana dari Jawa ke Cikarang atau dari Cikarang ke Jawa, kira-kira tenang atau bingung? Bingung. Insya Allah bentar bentar lagi pegangan masih ada. Lagi pegang masih ada. Tapi kan tenang bisa. Kenapa? Aku hilang itu duit. Makanya mohon maaf, tetap yang punya duit dia susah. Apalagi yang gak punya duit. Tapi jangan menjadikan sebuah sandaran vertikal. Sandaran vertikal cuma Allah, Allah segala-galanya. Duit mah tidak terlalu penting. Tapi insya Allah tetap duit menjadi wasilah untuk kecukupan. Insya Allah. Makanya Allah ingatkan, Allah jangan begitu mas. Layu badan niscaya kau akan dilemparkan fil hukumah di neraka hukumah. Kenapa? Karena terpaut, terpikat, bahkan terpengaruh oleh harta. Jadi salah tingkat Bapak Ibu. Nah, makanya kalau perjalanan tadi dua boleh. Ada lagi perjalanan haram Ustaz? Ada. Seperti apa? Kita perjalanan mau berantem. Mau berantem, kita mau moncok orang, maka perjalanannya haram. Andai kata sholat wajib pun gak diterima sholatnya, apalagi sholat kosong tidak sah. Kenapa? Tidak diperbolehkan perjalanannya, karena perjalanan yang haram. Umpama kita merantau untuk apa? Untuk korupsi. Bahasa jeleknya nyopet, ya kan? Bahasa bagusnya Korupsi. korupsi. Intinya maling-maling juga. Ya kan? Korupsi sama maling apa bedanya? Beda nama, ya kan? Beda nama sama tujuannya. Ya kan? Kalau korupsi keren Ustaz, alhamdulillah, nggak jelek. Ya kan? Korupsi itu nggak jelek, catat. Kenapa? Kadang-kadang berdasi. Ya kan? Kalau maling cukup modal pakai tutup muka, topeng, biar jangan kelihatan. Akhirnya nggak ketahuan bahwa dia adalah copet. Gitu. Makanya tujuannya perjalanannya haram, maka tidak boleh untuk melaksanakan kosong. Ya, makanya sebenarnya kembali kepada diri yang haram ya untuk perjalanan ibadah. Apa di antaranya? Silaturahmi. Ya kan Ustaz, kalau kita mau jalan-jalan, kalau bahasa saditur atau mungkin religi, apa religi? Ziarah. Nah, itu kan termasuk bukan sunnah, tapi mubah. Kenapa? Banyak ituan dan sebagainya. Kalau murni untuk berkunjung dengan orang-orang soleh, baik yang sudah yang masih hidup atau yang sudah wafat, hukumnya sunnah. Tapi kalau ziarah, kira-kira murni ziarah atau ada yang lain? Mudah-mudahan bulan ziarah kaya. Nah, ini pasti nyelip Pak. Kalau nggak begitu malah bakal dari banyak dia. Makanya pinter-pinter yang menjadi mujawir. Contohnya di mana? Di pemilihan buah yang diambilin tanahnya, bro. Kamu percaya di Barat di Solo? Ngapain ngambil tanah? Biar berasnya utuh di pendarinya. Orang Cikarang atau orang Denmark mau begitu, jadi orang Cikarang sekarang berarti mendekati. Ya kan? Jadi orang Cikarang sekarang mana ini bukan karena ada di wilayah Cikarang. Makanya orang Cikarang kalau dia beserta irin, kalau jalan kaya Pak, kaya kie. Ya Pak? Apa? Ya kayak ini. Bisa kayak kie, bukan kayak koin, lurus betul. Tapi yang jelas, kalau ini perjalanan tidak murni ibadah, kenapa ada implik-impliknya? Kemudian yang selanjutnya, wal ilmu bijawasil qasri, mengetahui dibolehkannya mengqashar sholat, alias ilmunya qashar harus bisa. Kalau nggak bisa, jangan coba-coba. Usul qashar.
ihram usolli fardhu zuhri qasran rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau memang dia jadi makmuman lillahi ta'ala. Kalau dia jadi imaman lillahi ta'ala. Beda dengan sholat 5 waktu. Imaman gak wajib. Tapi kalau sholat qasar, sholat jamaah, kalau dia jadi imam, wajib di hati ngomong imaman lillahi ta'ala. Kalau kata sholatnya semua tidak sah, yang imam tidak sah, yang makmum dia sama. Karena semuanya terbawa oleh imam. Makanya jadi ada kita dalam satu perjalanan ada yang membimbingnya, yang bimbingnya kagak bisa. Hati-hati, menginggir. Wah, ini bisa. Coba. Dorong lagi, alhamdulillah. Pembimbingnya, kagak bisa. Niatnya dia kagak bener. Tuh makmum sama kita yang lain. Sebab inilah satu rombongan harus ada dalam satu panduan. Jangan sampai salah persepsi. Karena semuanya harus begitu untuk bisa mengetahui ilmunya mengkosor sholat. Niat kosor ketika takbiratul ihram. Beda dengan jamaah. Kalau jamaah boleh sebelum sholat udah najam. Begitu takbir sampai kita tadi sholat zuhur. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asri jam'at taqdimin billahi ta'ala. Begitu yang keduanya langsung takbir Allahu Akbar. Karena tadi sholat yang pertama sudah bisa. Cuma hanya jalan. Inilah sholat zuhur, inilah sholat asar. Itu beda. Tapi kalau sholat sunnah tetap harus masing-masing pada waktunya. Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya, isya pada waktunya. Jadi nggak ada istilah begitu sholat isya tadi lagi zuhur dan ya kalau tadi kosong, kalau kan ada salah persepsi atau salah alamat. Kemudian yang selanjutnya wa antakuna sholat rubahnya, sholatnya yang bangsa 4 rakaat. Tapi maghrib subuh gak apa, cuma zuhur asar isya. Zuhur, ada kata kita pakai mobil pribadi sekalipun hampir di sebuah tempat atau sebuah masjid, kemudian usolli fardhu dhuhri qasran lillahi ta'ala likum melanjutkan perjalanan. Sudah. Kemudian asar makin lagi di sebuah masjid, usolli fardhu asri qasran lillahi ta'ala likum jangan diikutin kalau sambutan pelan ini ngaji. Maghrib nggak boleh, isya usolli fardhu isya qasran rak'ataini lillahi ta'ala likum tuh qasar. Maka boleh sampai kapan? Ila tamamiha, hingga sempurnanya sholat. Tapi dalam satu kitab lain, misalnya seperti Hilqatul Rabi'ah, itu ada dalam jangka 4 hari 4 malam masih boleh mengqasar atau menjamak sholat. Nah, rumah kita sekarang di Denain atau di Jawa? Denain. Berarti di Jawa hanya sekedar mampir atau hanya sekedar singgah, ya kan? Nanti akan kembali ke Denain. Berarti selagi masih ada di Jawa 4 hari masih boleh mengqasar atau menjamak sholat. Boleh. Enak dong, itu ilmu. Alhamdulillah. Jadi jangan makmum, makanya syaratnya di sini nggak boleh makmum kepada orang yang menyempurnakan sholat. Misalnya rumah kita dekat masjid, atau mungkin sengaja kita ke masjid. Kalau untuk sholat jamaah atau sholat qasar jangan makmum. Gimana Ustaz dimakmumin? Kalau dimakmumin nggak apa-apa, asal mereka nggak tahu keadaan sholat kita. Tapi kalau kita yang lagi qasar makmum kepada orang yang sholatnya sempurna, tidak sah sholatnya. Nanti kata ada yang sholat isya di masjid di dekat rumah kita, kemudian kita usolli fardhu isya qasran makmuman lillahi ta'ala.
entah di luar atau mungkin menunggu, ini orang yang sholat sempurna selesai. Jangan nyolok mata, mentang-mentang kita sholatnya kosong atau jamaah, bikin rombongan dewek. Ini lagi ada makmum, dosa. Ya kan? Sebab satu masjid tidak boleh didirikan dua jamaah dalam posisi jamaah utama. Kalau jamaah yang udah kedua ketiga terserah. Ini jamaah utama, nggak boleh. Ada dua bangunan sholat berjamaah. Buku di sini ada imam lagi sholat berjamaah. Disuruh bikin lagi. Nggak resep sama imam. Nggak resep sama imamnya. Bikin itu namanya kopi, bikin gara-gara. Andai kata, kalaupun mau begitu, pura-pura kucing dulu di WC. Kan? Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komat. Boleh kalau begitu. Tapi kalau tiba-tiba kita bangun sendiri di belakang, padahal ini masih ada, ini yang kedua hak dibunuh. Halal. Ada dalam kitab riwayat ayat, andai kata dua jamaah, yang pertama yang dibenarkan, yang kedua yang disalahkan. Tentang ini imamnya tentang beca, kalau kiai. Kiai makmum lebih utama, walaupun tukang beca yang jadi imam. Maaf, tukang beca bukan berarti bodoh, cuma karena nasibnya saja. Kan itu cuma nasib. Ternyata enakan imam tukang beca. Bismillah. Ustaz, minggirlah tukang becak yang jadi imam. Kenapa? Enak. Enggak boleh minggir, jangan minggir, jangan boleh. Makmum lebih enak. Bahkan boleh disebut lebih enakan jadi makmum daripada imam. Kenapa? Mikirin surah, mikirin doa. Udah lupa pisah. Itu pasal 4 3 di jalan 4 akhir dan jamaah teriak subhanallah. Ini udah salah gitu. Sombong. Dan Bapak Ibu, inilah cara sholat. Kosong yang boleh makmum kepada orang yang sempurna sholatnya. Selesailah pengajian malam ini. Ini selesai. Rata-rata karena pengajian kita jadwal akhir. Kalau kita maksa di jadwal bulan April udah Ramadan, maka tidak boleh tidak tawakukan atau istirahat. Sebetulnya kata-kata tawakukan gampang. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengajian telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tapi manusia harus ada tata krama, ada istilah bahasa, ada pembukaan, ada pertemuan, ada perpisahan. Ini sudah lazim, sudah menjadi etika dan tata krama. Makanya lebih-lebih Bapak Ibu dan Saudara, manusia hanyalah pelaksana. Waktu dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Apa mau dikatakan? Kalaupun kita ingin lagi terus, ternyata dibatasi oleh Allah. Batasannya apa? Waktu. Maaf, mungkin boleh-boleh aja yang habis bisa ngaji di bulan Ramadan boleh, tapi insya Allah berantem dulu sama yang terawih. Ya kan? Walaupun ngaji hukumnya wajib, terawih hukumnya sunnah. Tapi kan umumnya Ustaz, kalau mentang-mentang wajib ngaji baik keberkahan dulu. Apa keberkahan? Jadi kayaknya kenyangan dulu kan gitu. Kenyangan ilmu gitu. Makanya udah istirahat dulu. Atau mungkin ada solusi lain, termasuk kultum di sholat tarawih. Itu sudah termasuk solusi ngaji di bulan Ramadan. Sudah kultum kan? Tadi ada berapa? Insya Allah 30 menit. Bukan kultum itu mah bubar kita masih ngoceh. Bubar namanya gitu. Namanya kultum paling kuliah 7 minggu. Enggak apa-apa kuliah 7 menit atau paling tidak 5 menit karena tahu waktunya pendek, jangan ngatur kemana-mana sesuai dengan poinnya saja. Termasuk malam ini nggak usah diperpanjang. Kenapa? Waktunya akan segera berakhir, maka carilah cara yang lebih efektif.
Lagu Irang lama. Lebih karena kan nostalgia. Di mana kau kini kan gitu ya. Lu suka nyanyi. Oh, ini kan namanya keadaan. Kudu ada pesan, kudu ada pesan. Makanya pada tahun ini sebagai kita lakukan apa sih kesannya ngaji, Pak Bu? Soalnya apa kesannya ngaji? Gak tahu kalau mau tadi Lupa. apa kesannya ngaji Bu? Musafahah. Kok diem aja sih? Gue lagi mikir kan. Kesannya ngaji yang pertama kita bisa ketemu sama orang-orang soleh. Alhamdulillah. Ini semuanya soleh-soleh semua nih. Amin. Salam mau ngaji kalau disinggung. Makanya karena baik, karena soleh, makanya mau ngaji. Mau disinggung borok, kalau disinggung alhamdulillah. Kalau nggak bengkok, Pak, insya Allah takut ketakol, sakit. Kan gitu, makanya ini soleh semuanya, soleh semuanya. Alhamdulillah. Coba kalau dia nggak soleh, salah apa maling. Wah, ciri bisa kenapa? Maling. Makanya alhamdulillah. Ini ada kesan kumpulnya dengan orang soleh. Lebih-lebih kumpulnya di majlis taklim masjid. Ada satu riwayat al-majlisus sholih yukaffiru dzunub alfi dzunuban. Tempatnya orang-orang soleh menjadi kiparat dosa 2000 dosa. Amin. Tapi bukan 2000 kan alfi 2 juta. 2 juta. Berarti 2000 berarti 2 juta. Kumpul di majlisnya orang soleh. Jadi kan ini majlis orang soleh kenapa? Masjid yang datang orang yang baik-baik. Berarti kumpulnya kita menjadi pelebur dosa 2 juta dosa. Amin. Alhamdulillah. Ini kesannya ngaji, kesannya ilmu. Alhamdulillah. Bahkan dengan ilmu kita jadi terhormat, dengan ilmu kita jadi terangkat martabat dan harokatnya di sisi manusia, lebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah telah akan mengajarkan apa-apa yang belum pernah diaji sekalipun. Kenapa kita kumpul dengan orang-orang soleh? Lebih-lebih kita bisa bercermin. Coba bercermin ke air yang butek atau air yang jernih. Bercermin ke air yang butek atau air yang jernih. Kenapa? Kelihatan. Ada bayangan mau butek lah, kecil mau butek kan gitu. Nah ini kan orang yang baik-baik untuk dicermin, untuk dicari gambar kita. Hidup mah kayak si Anu, kelihatannya walaupun hidupnya di bawah kita, ya kan, walaupun hidupnya di bawah kita, kelihatannya tenang, anteng, gak gelisah, gak gerabak-gerubuk, kan gitu. Padahal hebat, berarti bercermin pada yang lain. Alhamdulillah. Pernah begitu kira-kira ngaji? Kalau ngaji dulu baik. Ya nggak apa-apa. Untuk ngajinya, tapi hatinya nggak hidup. Amin. Oh, orang ngaji kok jadi lurus. Orang ngaji kok jadi cakep hatinya. Alhamdulillah. Berarti lagi bercermin. Tapi tolong kita ngomong ibu ya. Bu, kalau ngaji jangan bawa mulut sama mata. Ya, kalau ngaji jangan bawa mulut sama mata. Kalau mata kadang-kadang kelihatannya leher batu. Bu, kelihatannya leher batu apa? Kelihatin orang rantainya panjang. Kalau diambil pulang sama laki
sasikut. Ini sasikut. Kita ada pisan kalau ceramah. Barang lagi ini biar nyari ngomong. Zamannya ngomong mas ustazah gelangnya besikut. Kalau lagi ada karena dede beli gelang kayak gelang itu. Ketawa. Kita dulu kan untuk pegang itu kan bener. Kadang-kadang satu lumayan, bener 5 lumayan. Besi, ya itu lagi menghibur. Coba lagi panas, ngaji di bangkai dunia doang, berarti kacau udah. Kemudian jangan cuma bawa mulut, sebab kalau ngaji bawa mulut kemana-mana, ngoceh, kayak burung kuburan. Ustaz belum datang, Ustaz mana? Dia mau tahu, menurut dia naik, ngomongin anak jalan dulu. Ustaznya bisa nggak datang? Masa ustaznya nyari-nyari gede dulu, kita mau cuci. Ini gara-gara ngaji bawa mulut, makanya mulut boleh dibawa, mata boleh dibawa, lebih-lebih kuping yang harus mewakili. Namanya ciping. Apa? Ciping. Apa artinya? Ngaji kuping. Ngaji kuping. Ngaji kuping. Wadah lagi mata, wadah lagi mulut. Kadang-kadang ngaji kuping. Sebab kuping belum pernah ngajak kemana-mana. Ada kuping kemana-mana? Belum baunya. Tapi mulut bisa ngomong dari segi 5 meter ngomong. Kalau kuping kedengerannya kagak, makanya nantang itu kuping. Makanya inilah kesan yang pertama, kumpul dengan orang-orang soleh, lebih-lebih bisa menimba ilmu, bisa ngatur diri. Insya Allah. Makanya tadi kita nyanyi dalam satu bait, kalau kita subat atau mahibus sholat. Fakuluman minggu ini ilmin yamalu amaluhu mardudatun natubahu. Siapa orang beramal tiada ilmunya, amalnya itu ditolak tidak diterima. Alhamdulillah kata ilmu semua amalan ada akhirannya. Alhamdulillah. Lebih-lebih yang namanya sholat, semuanya adalah ilmu. Alhamdulillah. Namanya jangan sekali-kali kita sholat semau-mau kita. Ada aturan dari Allah dan yang dijalani oleh Rasulullah, diwariskan kepada para ulama, disampaikan kepada kita. Itulah ilmunya Allah dalam sholat. Dan ini pesan pengajian. Apa pesan pengajian? Wajib. Apa? Pesan pengajian apa? Wajib. Pada ngaji. Itu pesan pengajian itu. Coba kalau di sini ada ibu yang ngaji, sholat apa nggak? Karena pengajian ibu kan sini. Belum ada ya. Belum. Bapak-bapak jawab mana datang langsung dulu. Coba kalau ibu ngaji jam 7 pada datang. Ustaznya datang jam 9. Ibu sekalian, hari ini pengajian jangan lagi lupakan, sebab itu kewajiban aku. Ya, lagi ibu sekarang datang lagi dua. Alhamdulillah tengah 9 makin syawat itu yang sholawatan. Masya Allah, akhirnya ia ngoceh dengan speakernya. Kayak apa ngocehnya? Siapa orang tinggal ngaji kelak akan diajarin di kuburan sendirian, tiada teman yang mesti kan sewa mulai sewa. Dia orang ngaji kan berdewek ya, dia berdewek di dewek sama baik. Dia mulai sewa. Dan pesan yang ngaji. Karena kita tinggal pesan ke pengajian. Apa pesan kita ke pengajian? Amalin. Nah, Amalkan. ayo pengajian. Selagi kamu ada
ngomong begitu, ini orang kagak ngaji, ujung-ujungnya bisa bagi cewek anak dua. Bisa saya pikir begitu. Coba kalau semangat ada yang semuanya, alhamdulillah. Dan sampai di sini menunjukkan kesan dan pesannya. Yuk kita sambut bulan Sya'ban. Yang tradisi Sya'ban apa ya? Baca Yasin. Baca Yasin. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kenapa baca Yasin 3 kali? Tahu kalau itu Ustaz. Yang pertama, umur panjang dalam ibadah. Yang kedua, murah milik rezeki yang namanya halal untuk ibadah. Yang ketiga, dikuatkan iman Islam. Ketiga niat dalam baca surat Yasin. Jangan cuma ya kita niatnya bagus. Ada hasil titipan sana. Inilah malam nisfu Sya'ban disebut malam takdir. Ya, malam takdir artinya malam nisfu Sya'ban itu takdir yang ada di Lauhil Mahfuz direvisi oleh Allah. Apa direvisi? Dirubah. Hah? Diperbaiki. Direvisi apa? Diperbaiki atau dikoreksi lagi. Maka Allah yang pertama nugas malaikat Jibril. Malaikat Jibril coba malam nisfu Sya'ban dilihat. Umur hamba-hambaku yang masih hidup di alam dunia tinggal beberapa bulan lagi. Tinggal beberapa bulan. Begitu Gusti, umur hamba-hambamu cukup bulan Sya'ban doang habis. Coba kalau cukup bulan Sya'ban berarti sisa Sya'banan. Berarti Ramadan ketemu lagi. Nah, udah mati, udah habis. Tapi ditanya, wahai malaikat Jibril, hamba-hambaku yang seperti itu lagi ngapain? Gusti, hamba-hambamu yang membaca Yasin. Niatnya apa? Panjang umur dalam ibadah. Itu makanya kudu segera setin hati di saat imam ngomong, pada kita baca Yasin dengan niat moga Allah panjangkan umur kita. Gratis di hati, ya Allah panjangkan umur kita dalam ibadah. Allah ingat. Gusti lagi baca Yasin, kalau begitu yang umurnya tinggal 10 hari lagi dihapus. Diapain Gusti? Diganti dengan umurnya moga-moga panjang ketemu Sya'ban yang akan datang. Amin. Bulan Sya'ban depan doa lagi kayak begitu, ditambah setahun lagi sampai 100 Sya'ban, nanti 100 tahun. Kan itu, ini doa yang baik. Makanya munasabah di malam nisfu Sya'ban sok baca Yasin, niatnya panjang. Moga-moga dengan doa itu Allah berkenan untuk menambah umur kita. Yang meskipun umurnya kita udah pendek, tapi lantaran doa kita dikabul, dipanjangin umur kita. Alhamdulillah. Kenapa? Itu malam revisi. Dulu umur kita kan ditetapkan di mana? Di alam rahim. Saat umur 120 hari atau 4 bulan. Dulu kami 4 bulan kita dianjurkan baca surat-surat mubarakah, ayat-ayat mulia supaya apa? Baca Yusuf biar yang jadi anak-anak yang gani. Baca surat Maryam biar menjadi orang yang solihah. Itu kan niatnya begitu dulu baru 4 bulan. Karena ditentukan 4 perkara. Yang pertama umurnya, yang kedua baik dan jeleknya, yang ketiga jodohnya, yang keempat adalah matinya. Pas itu ya Allah, semoga umurnya panjang ya Allah, ditulis umurnya panjang, lahir ke alam dunia sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah. Dan kalau misalkan yang kayak begitu direvisi oleh malaikat Jibril, dilihat umurnya ada yang segini Gusti, tapi dia baca Yasin panjangin Gusti, alhamdulillah diperpanjang umurnya lagi. Alhamdulillah. Maka baca Yasinnya dengan mau ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Kontak batin Al-Fatihah. Ini
bisa baca-bacanya, bacanya latihan lagi. Ya Asin wal Qur'anil Hakim ala. Itu kan aneh. Dek, bacanya begitu. Lah bener Ustaz, ini kan huruf Quran, enggak boleh dikurangin. Enggak boleh di ya-nya 1, A-nya 2. Jangan dibaca Yasin. Kan hilang 1, dosa Ustaz. Bisa namanya muridnya ya, kenapa? Mereka muridnya berarti langsung nyekat Ustaznya, ngurangin huruf Quran hukumnya dosa. Dosa kan ya? Dosa nggak boleh. Dek, ini bukan ngurangin, itu tadi bukan huruf untuk dibaca, hanya tanda panjang. Kalau hurufnya double panjang, Yasin. Itu ya Yasin, ya Yasin. Itu gimana? Tapi nggak bisa. Allah kasih takdir baca. Yang kedua yang dari visi apa? Rizkinya. Allah nyuruh malaikat Mikail, Mikail, tolong dilihat rizki hamba-hambaku yang masih di dalam dunia. Gusti, ada yang rizkinya dibatas, ada yang rizkinya susah, Gusti. Coba tengok hambaku lagi ngapain? Lagi baca Yasin, Gusti. Niatnya apa? Rizki banyak, murah, barokah. Oh itu yang diniatin, ganti malaikat Mikail yang nomor dihapus, ditulis rizkinya mudah, rizkinya murah, rizkinya banyak, rizkinya barokah. Lantaran doa kita di saat malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah. Baca Yasin yang kedua, sin aktif. Kemudian yang ketiga, niat pada Yasin apa? Kuat iman Islam. Ini lebih-lebih Pak. Zaman-zaman akhir iman kita seperti apa? Kayak iman setebal kulit bawang. Ulama mengatakan iman akhir zaman adalah setebal kulit bawang. Kalau kulit bawang tipis apa tebal? Tipis. Ya, kena angin kecil. Langsung habis kan? Itu angin, makanya dia. Atau mungkin ada istilah iman titipan, ada iman pemberian. Kalau iman titipan bakal diambil anayatnya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saat dibutuhkan untuk akhir hidupnya, imannya lepas dari dirinya. Astagfirullahaladzim. Karena sampai di sinilah imanmu. Seperti apa Ustaz? Banyak orang yang murtad gara-gara sesuatu perkara. Ini termasuk iman yang diambil oleh Allah, diganti dengan kemurtadan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya doa. Gimana doanya? Sama banget sih. Allahumma sabbitna bil iman, Allahumma sabbitna bil Islam, Allahumma sabbitna bil ihsan, Allahumma sabbitna bil ma'rifah, Allahumma sabbitna bil tauhid, Allahumma sabbitna bil qawli sabit, sabbatak Allah bil qawli sabit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sobat begitu? Alhamdulillah. Belum. Doa apa? Kurang. Belum. Doa itu doa. Ya Allah tetapkanlah kami dengan iman. Ya Allah tetapkan kami dengan Islam. Ya Allah tetapkan kami dengan ihsan. Ya Allah tetapkan kami dengan tauhid. Ya Allah tetapkan kami dengan makrifat. Ya Allah tetapkan kami dengan ucapan yang tetap. Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Doanya kayak apa? Allah dalam akhir baca ilmu ya Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi artinya? Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaiha nahya wa alaiha di atasnya la ilaha illallah kami hidup wa alaiha namut dan kami mati pun ada di atas la ilaha illallah. Moga-moga imannya itu di malam susah malaikat rahmat ditanya, malaikat rahmat hamba-hamba lagi apa? Lagi baca Yasin. Yang naon kuat iman Islamnya dikuatkan oleh Allah sehingga tidak tergiur, sehingga tidak terlepas oleh godaan-godaan zaman. Jangankan orang awam, orang alim gampang luntur. Ya kan? Orang alim gampang luntur. Kenapa? Ada kepentingan. Kalau kita lebih banyak kepentingan, hilang imannya. Alhamdulillah. Dan sampai kapan Ustaz kita membaca Yasin? Ya biasanya jam berapa? Jam 8 Padahal malam nisfu Sya'ban itu disebut-sebut malam pengangkatan buku tahunan kita. Jam berapa Ustaz? Jam 12 malam. Itu buku tahunan diangkat oleh malaikat, ditaruh di Lauhul Mahfuz. Jarak jam 8 sampai jam 12 ngapain? Ngopi. Main HP. Ayo, ini yang bahaya. Kudunya mah dari jam 8 sampai jam 12 ngapain? Doa. Zikir, munajat, wirid, taubat kepada Allah supaya buku catatannya berisikan pahala, berisikan kebaikan-kebaikan. Amin. Amin. Paling tidak ada istilah sholat tasbih. Suka sholat tasbih? Kalau bisa sehari sekali cukup. Nggak bisa Ustaz seminggu. Kagak bisa Ustaz sebulan. Pernah sebulan sekali sholat tasbih? Kagak bisa. Kagak bisa. Ibu pernah sholat tasbih Bu? Sholat tasbih. Kalau ibu mah siapa? Takut dulu. Makanya ya Allah sebab kali Ustaz 6 bulan sekali boleh lah. Cepetan Ustaz 6 bulan ini. 1 tahun setahun. Nah inilah posisinya nisfu Sya'ban dijadikan malam ibadah. Supaya apa? Nyambung sampai jam 12.00 ada di dalam ibadah. Bahkan Rasulullah pernah ditanya oleh istri tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, aku bingung, dikira aku engkau enggak puasa, ternyata engkau puasa, wahai Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Karena ini bulan-bulan Sya'ban, bulan di mana umatku terlena dan terlupakan. Bulan Rajab masih ada anjuran puasa, bulan Sya'ban masih ada. Makanya ini kalau boleh nanti tanggal 13, 14, 15 puasa. Atau minimal 14, 15 puasa. 14 untuk menutup buku, 15 untuk buka buku. Itu tuh isinya puasa. Alhamdulillah. Begitu dibuka lembaran pertama puasa, tapi awalnya puasa, penutupnya puasa. Moga-moga jadi pahala semua. Amin. Makanya juga dan sholat tasbih ambilkan 12. Kayak apa praktiknya Ustaz? Kalau sholat tasbih, pernah sholat tasbih kali-kali aja diingetin. Niatnya kayak apa? Usul sunnat tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Anjurannya kalau malam hari 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang hari 4 rakaat 1 kali salam. Itu kalau siang. Tapi identik kita sebutnya malam lebih utama. Besok malam disusahkan pada sholat tasbih. Udah niat takbir Allahu Akbar, Fatihah, Al-Qunut. Habis Fatihah Al-Qunut baca tasbih 15 kali. Berapa Pak? 15 kali. Kemudian ruku 10 kali. Iktidal 10 kali. Sujud pertama 10 kali. Duduk antara 2 sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Berapa? 65. Itu Fatihah surat 15. Ruku 10. Iktidal 10. Sujud pertama 10. Duduk antara 2 sujud 10. Sujud yang kedua 10. Dan 65. Nah nanti menjelang
kedua, duduk istirahat baca 10 kali. Jadi 75 kali dalam satu rakaat. 2 rakaat 150 kali. 4 rakaat 300 tasbih. Kayak apa tasbihnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai usai. Kita lupa, ya lupa. Bukan kami surat Fatihah, lupa Ustaz, langsung ruku. Tadi rapel dia ruku berapa? 25. Ruku lupa lagi kan? Nanti jangan orang jadi 35. Tidak lupa lagi kan sujud. Insya Allah 14 lupa sujud. Allah itu apa? Tasbihnya hilang. Hati-hati makanya sinnya sin usul. Berjamaah boleh Ustaz? Boleh. Gak apa-apa. Misalnya suaminya imamin, istrinya makmum. Atau mungkin di Masjid Al-Habib jangan pada pulang bapak, yuk sholat tasbih dulu. Pulang-pulang jam 1. Ya Allah, mana besok kerja di mana aja besok untuk lima sholat tasbih di sana. Insya Allah. Berarti pul sampai jam 12 ada amalan-amalan yang terbaik. Alhamdulillah. Pakai malam berapa Ustaz? Pakai malam 15. Kita biasanya baik dari Jawa sampai di Cikarang tetap malam 15. Sebab ada 2 pertengahan Pak. Pertama minis fil awal, yang kedua minis fisani. Minis fil awal untuk sholat untuk nisfu Sya'ban 15 kemarin. Minis fisani 16 kemarin untuk kunut Ramadan. Jadi kunut Ramadan dimulai tanggal 16 Ramadan. Begitu sudah malam 16 baru Allahumma hdina biman hadait bina pikir kunut untuk tanggal 16 sampai selesai. Kalau nisfu Sya'ban 15 tanggal 1 awal itu namanya minis fil awal. Kalau itu yang dipakai, apa dalilnya Ustaz? Allahu Akbar. Kalau boleh dicek, atau mungkin kita harus sadar, tanggal 13 Nabi mohon syafaat kepada Allah. Ya Allah, tolonglah umat-umatku nanti di hari mahsyar dengan syafaatmu Gusti. Apa kata Allah? Muhammad, aku kabulkan permohonanmu sepertiga umatmu mendapatkan syafaatku. Kalau 2/3 orang dunia dapat nggak? Kayaknya enggak. Boro-boro orang dunia, orang Indonesia belum kebagian. Kalau dunia dapat Indonesia. Punya Indonesia belum kebagian dulu. Akhirnya malam ke-14 Nabi merengek lagi. Ya Allah, kalau sepertiga maka kebagian Gusti. Umatmu memperoleh pertolonganku. Kalau 2/3 cukup dapat nggak naik? Belum. Masih habis sama orang Timur Tengah. Kenapa orang Timur Tengah lebih utama? Di Mekah 1 kali sholatan sama dengan 100.000 kali sholatan. 1 kali sholatan pahalanya sama dengan 100.000 sholat. Yuk, Indonesia sholat kali 1 sholat bener di apa dapat 1 untung kalau bener. Kalau salah ada berapa? Tuh, makanya Timur Tengah diutamakan termasuk Mekah, Madinah. Madinah bandingannya berapa? 1 kali sholatan 10.000 kali sholat. Itu di Madinah. Makanya kalau pengen ratusan ribu sholatnya di Mekah. Jadi kalau jam 10 siap untuk naik sajadah berangkat ke Mekah. Ini kayak Aladinnya bener. Lalu, belum Gusti kalau tiba 2/3 malam ke-15 Nabi mohon lagi ya Allah. Kalau 2/3 nggak semuanya umatku mendapatkan syafaat Gusti. Akhirnya malam ke-15 dikabul. Muhammad, semua umatmu mendapat syafaat. Alhamdulillah. Ada beberapa malam 15. Makanya ini kita pakai malam 15 sebab malam 15 munasabah umat Nabi dapat syafaat semua. Karena kebalikannya, kalau kita dapat syafaat dari Nabi lewat pemberian Allah, kita ngapain malam 15? Gak boleh main HP, anggur-angguran, ngobrol. Siang Nabi udah nangis-nangis, kita
Mungkin kalau dihitung-hitung bulunya mah 10 giliran. Ya kan dari mulai bulan Hafid hingga bulan Sya'ban 10 bulan. Ya kan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Syawal, Maulid hingga Sya'ban 10 bulan. Berarti kalau 1 bulan sekali berarti 10 kali. Nanti mereka bulan kemarin nampak kembali tekor. Ngomong-ngomong hujan agak datang tekor tinggal 8. Tinggal 8. Masya Allah, yang ngaji ngantuk. Yang ngaji ngantuk. Ngantuknya 3 malam. Berarti tinggal berapa? 5. Tinggal 5. Yang 3 lagi ngelamun. Tinggal berapa? 2. Ngaji tinggal 2 kali. Masya Allah yang sempurna. Dapat berapa karung kira-kira ya? Ada beberapa karung. Semoga Ramadan yang datang. Kemudian dengan ibadah puasa, ilmu 2 karung ditambah dengan ilmu-ilmu yang kita dapat dari tempat lain. Moga-moga sempurna ibadah Ramadan. Amin. Kitab yang kita baca sekian aja dalam membimbing kita ibadah, terutama ibadah sholat. Tapi penyampainya kurang begitu detail, kurang begitu sempurna, kurang karena kebodohan saya. Tapi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih kalau ada salah-salah kata, sentak semor, atau mungkin terlalu jutek, terlalu judes, terlalu ketus, ampunlah Bapak Ibu. Bapak nggak usah minta maaf. Di malam nisfu Sya'ban sudah pada maaf-maafan. Berarti dosa kita hubungan sesama sudah bersih. Lebih-lebih hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terutama bapak dan ibu, suami istri minta maaf ya Bu ya. Ibu mau duluan atau belakangan minta maafnya? Gimana caranya ya? Siapa yang